Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku akan bahas tentang jurusan hukum, terutama yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Dan aku nggak sendiri, akan ada tamu kali ini yang akan bahas juga anak hukum, gimana sih jurusan hukum itu, kemudian juga gimana ospeknya, prospek di jurusan hukum itu apa aja. Kita bakalan ngobrol santuy, tapi sebelum itu seperti biasa, subscribe dulu channel aku, biar aku semakin semangat untuk update videonya. So, langsung aja kita ke pembahasan. Nah, sebelum kita mulai, lebih baik kita kenalan dulu sama orang di sebelah aku ini. Silakan. Halo guys, namaku Nila dari Jombang, kuliahnya di Universitas Trunojoyo Madura, jurusannya Fakultas Hukum. Ilmu hukum ya berarti? Iya, ilmu hukum. Fakultasnya Fakultas Hukum. Berarti sekarang udah semester? Semester 6, mau ke 7. Ambil skripsi ya berarti habis ini ya? Iya. Amin, kayak gitu. So, sebelum kita mulai ke pembahasannya, I think it's better untuk kita tanya Ima dulu. Ini panggilannya Ima ya guys? Iya, Oke. biasa panggil Ima Ima, sih ya. kita tanya Ima dulu kenapa kok ambil jurusan hukum dan kenapa di UTM? Wow, random ya. Ya random dulu lah, kita ngobrolnya random dulu. Nggak punya pikiran sih kalau mau masuk hukum, kayak langsung aja kepikiran gitu. Soalnya kan pilihnya milih jurusan lain, terus ada pilihan ke 1, 2, 3 kan. Ya udah ada kekosongan pilihan gitu, wis ambil hukum aja lah. Terus alhamdulillahnya keterima. Keterimanya di hukum. Iya, Berarti di hukum UTM. sebetulnya jurusan hukum bukan prioritas Ima Ya, saat bukan itu, prioritas, ya. tapi keterimanya di hukum. Break bentar guys. Nah, langsung kita lanjut ya. Tadi ada break sedikit. Berarti dulu ambil jurusan hukum itu bukan prioritas utama, tapi prioritas ke beberapa, kemudian keterima di situ. Oke. Tapi jujur, berarti Ima sebelum ambil jurusan hukum ada rekomendasi nggak? Atau emang blank nggak tahu apa-apa tentang hukum? Nggak tahu sih, kayak iseng-iseng gitu, iseng-iseng. Jadi bener-bener nggak tahu hukum ya, tapi ambil jurusan hukum. Oke, nggak masalah karena udah semester 6 pasti udah banyak ya ilmunya, udah banyak informasi. Jadi kita kulik satu persatu. Mungkin dari Ima sendiri, jurusan hukum di UTM itu gimana sih menurut Ima setelah jadi semester 6 ini gitu? Ya basic Awalnya aja, sih general yang, gitu. coba-coba. Heeh. Lama-lama keturut, itu. Apa Kayak, nyaman gitu ya? Nyaman-nyaman gitu aja sih. Berarti bisa dibilang menurut Ima sendiri jurusan hukum di UTM itu bisa dibilang even kayak orang yang nggak interest di awal bisa interest gitu ya, bisa karena gitu emang sih. terbiasa di proses Terbiasa. pembelajarannya Karena tadi itu. terbiasa. Kemudian menurut Ima sendiri jurusan hukum itu kan banyak ya, kayak apa ada hukum perdata, hukum ini itu gitu. Itu gimana Ima awalnya? Bingung nggak? Dan gimana kamu bisa paham dengan berbagai macam pilihan itu? Kan kalau kita masuk ke hukum itu kan nggak langsung milihnya ya. Iya. Dari semester 1 sampai 4 itu ada kesempatan untuk mempelajari pilihannya, kan ada perdata, pidana, hukum tata negara yang biasa disebut pemerintahan itu, terus hukum internasional. Oke. Nah, semester 1 sampai semester 4 itu kita punya kesempatan buat mempelajari Itu semua semuanya ya. Terus kita cocoknya di mana atau kita inginnya di mana, terus kita milihnya nanti di semester 5 kayak gitu. Oke. Jadi emang di semester awal itu diperkenalkan ke semuanya ya gitu. Jadi biar teman-teman mahasiswa itu bisa tahu kayak ini itu apa gitu. Kalau untuk Ima sendiri udah mantep gak atau udah tahu mau kemana ambilnya? Karena sudah semester 6 6 mau 7 ya. jadi sudah milih juga konsentrasinya ambil hukum perdata. Hukum perdata, oke. Kita nggak bahas hukum perdata itu apa guys, karena itu udah pilihan Ima. Tapi yang aku pengen tahu adalah gini, mungkin buat orang-orang awam ya, yang di luar, apalagi aku sebagai anak sasing, yang lihat anak hukum itu kan kayak jurusan yang eksklusif gitu loh. Kayak sering banget prakteknya tuh pakai baju-baju kayak hakim Iya. gitu-gitu kan, gitu prakteknya kayak di ruangan, pokoknya Persidangan. serius banget gitu. Iya, persidangan kayak gitu-gitu. Nah, menurut Ima sendiri emang prakteknya sering juga kalau di jurusan hukum? Iya, emang gitu. Kalau ada mata kuliah yang harus nerapin Praktek juga gitu, kayak praktek acara pidana. Berarti kan prakteknya kita sidang yang dalam lingkup pidana. Nanti kalau acara perdata, lingkupnya juga perdata. Ada seperti kita itu kayak ada praktek peradilan agama. Jadi ya prakteknya nanti lingkup dari pengadilan agama. Jadi kayak simulasi ya. Jadi simulasi gitu. Jadi kayak nggak cuma teori tapi juga ada simulasinya juga simulasi. kayak gitu. Dan itu termasuk cukup sering ya. Semester berapa biasanya Ima prakteknya itu? Udah semester 3, 4 gitu. Biasanya juga ada dilombakan sama fakultas itu. Oke. Per tim gitu juga. Jadi mulai rame-ramenya praktikum itu semester 3, 4, Iya, tapi 3, juga 4. sering ada kompetisi yang diadakan fakultas buat teman-teman untuk Heeh. paham sama Iya, praktek ada gitu ya. banyak. Jadi menarik ya ini. Jadi
kalau aku nggak tahu nih, karena aku sebagai fakultas lain gitu kan, ngelihat jurusan hukum itu kan kayak ini anak-anak kok kayaknya pinter-pinter banget ya, tahu banget seluk-beluknya gitu-gitu, apalagi kayak kan pasti berhubungan dengan pasal, UUD kayak gitu-gitu. Nah, menurut Ima sendiri emang anak hukum memang harus hafal nggak sih sama kayak gitu-gitu? Kalau pasal-pasal nggak harus sih, nggak harus Iya. hafal. Kan kalau dihafalin kan banyak itu, Iya. KUH Pusing pidana, ya. pidana ada undang-undang sendiri, perdata Iya, sendiri benar-benar. gitu. Lebih ke dipahamin lah kayak gitu. Oh oke, jadi lebih ke pemahaman ya, iya, jadi nggak isi-isinya cuma gitu. menghafal. Iya. Tapi emang nggak ada kan ditugaskan untuk kamu harus hafal ini gitu? Enggak, lebih ke Paham ya, Iya, paham konteks sama isinya. Iya. Oh oke, nice. Nah setelah kita ngomongin yang ringan-ringan guys, kita ngomongin ke ospek nih gitu. Karena aku sebagai mahasiswa di luar hukum, itu kalau ngelihat ospeknya hukum itu kayak gimana ya, agak mencengangkan gitu guys, karena emang menarik. nggak main fisik banget, kemudian juga dari ospeknya juga nyantai, yang dimana fakultas lain mungkin ya buat yang nggak tahu kita makan itu di tempat-tempat panas gitu kan, tapi kalau hukum ini prasmanan guys makannya, ini bener apa nggak kalau Iya Ima? sih benar. Tapi ini nggak tahu ya kalau fakultas Oh, hukum iya. lain ya. Kalau Oh, iya. dari Kita ngomongin fakultas di hukum, UTM dulu lah. UTM itu emang gitu sih. Lebih ke kita itu diistimewakan gitu sama Oh, fakultas I ya. see. Nggak diistimewakan. Emang gitu sih. Yang lain mungkin panas-panasan Iya, benar. gitu. Kita itu tempatnya itu eksklusif. Biasanya di Dalam gedung iya, gitu dalam ya? gedung rektorat itu kan jarang orang, biasanya cuma ada acara seminar-seminar Iya. gitu. Jadi itu buat ospeknya anak hukum. Berarti selama emang- 3 hari itu. Berarti emang nggak ada panas-panasan? Enggak sih, kita lebih ke acaranya dalam ruangan terus. Jadi kayak seminar Iya, gitu-gitu ya? seminar gitu, didatangkan praktisi hukum. Waktu itu aku tuh ada Jibli Asidiki, itu waktu itu ada acara bedah bukunya juga, Jibli I Asidiki itu. Terus Berarti ya, kegiatannya banyak gitu. kebanyakan di ruangan gitu ya? iya, kan banyak acara-acara gitu. Ini Terus menarik. dilatih gitu. Jadi selain itu juga ada pelatihan juga? Iya. Katanya ada lomba-lomba juga kan? Iya sih, waktu ospek itu. Jadi, Itu lombanya apa aja biasanya Ima? sebelum kita masuk ke itu ya, Iya. kuliah-kuliah di hukum gitu, kita dilatih kayak di hukum kan ada lomba debat, pastinya ada acara debat-debat gitu. Nah gitu kita dilatih untuk lomba debat, lomba diskusi gitu. Oh oke, jadi emang selama ospek itu kebanyakan di dalam ruangan dan juga dikemas dengan kompetisi ya, Gitu. biar teman-teman juga lebih tahu hukum itu kayak apa ke depannya gitu. Ini menarik guys, karena kalau untuk fakultas lain ya, kalau kita ngomongin fakultas teknik atau enggak kayak pertanian Iya. gitu-gitu kan, kayak ospeknya itu bangun pagi banget, panas-panasan, penugasan sampai tengah malam gitu-gitu. Tapi kalau untuk hukum memang kayak enggak ya. Enggak. Oh ya, yang unik makan-makanannya, emang prasmanan bener? Iya emang sih prasmanan. Di puncak itu ada Iya. prasmanan. Kan kita ospeknya itu 3 hari gitu. Oke. Pas hari terakhir itu kita ada acara pentas seni kayak Oh, gitu. kayak malam puncak terakhir Iya, gitu ya. iya, pentas seni gitu. Terus dikasih, kalau makannya itu prasmanan dari fakultas, emang murni, kita nggak pakai iuran atau apa, emang Oh, dikasih gratis makan, ya? iya gratis makanannya itu sampai milih-milih gitu ya, Oh my god. kasih Sampai fasilitas milih-milih. kan sama Iya, fakultasnya benar-benar. gitu. Gitu sih kalau prasmanan acaranya. Terus makan tiap harinya juga makan ospek sebelum-sebelumnya. Cuman kalau sebelum-sebelumnya kan dikoordinir dari LO-nya gitu. Oh. Jadi nggak ada prasmanan kan. Prasmanan itu di akhir di puncak itu Oh, I baru see. prasmanan. Tapi kalau komdis gitu yang galak-galak ada? Atau emang nggak ada sama sekali? Kalau komdis ada sih, cuman kalau galak nggak ada. Berbeda ya dengan definisi komdis gitu, yang di luar sana mungkin banyak banget orang yang ngiranya komdis itu selalu jahat gitu, tapi kalau untuk di UTM konsepnya emang nice gitu Iya. ya, jadi kayak malah kayak panitia gitu ya Iya, jatuhnya. kayak gitu. Wah seru nih guys. Oke, setelah kita bahas ospek, mungkin teman-teman juga malah tambah suka sama jurusan hukum karena emang nggak ada penyiksaan sama sekali. Sekarang kita bahas ke yang lebih serius Ima. Susahnya nih, apa sih jadi anak hukum menurut kamu susahnya apa? Karena kan mungkin orang-orang luar, mahasiswa di luar UTM nih, atau mahasiswa UTM sendiri pun di luar jurusan hukum pasti mikirnya kayak jurusan hukum itu nggak susah gitu, pasti lulus lah, pasti enak gitu. Nah menurut kamu sendiri gimana? Ada susahnya sih. Kalau tergantung juga Iya. dari kita pribadi. Kalau kita nggak memahami pasti akan Iya, merasa benar-benar. kesusahan Iya, iya. gitu. Cuman rumornya emang banyak enaknya. Iya, banyak gitu. enaknya. Lulusnya cepat, Iya, banyak 3,5. yang lulusnya cepat. Bisa Iya. itu 3,5 tahun. Iya gitu, karena di luaran mungkin Ima juga pernah mendengar ya, sering mendengar bahwa kalau kamu jurusan hukum mah udah cepet lulus 3,5, cepet lulus kayak gitu. Tapi emang itu tergantung lagi ya Ima. Berarti kayak apa yang diambil konsentrasinya, kemudian juga tergantung nanti dia Iya. sanggup apa enggaknya Iya, gitu ya. enggaknya. Tapi Sama penelitiannya juga itu oh kan iya tergantung pengaruh penelitian ya. juga.
Terus menurut Ima sendiri apalagi nih yang susah gitu? Ada nggak kayak mata kuliah yang menurut kamu buat kamu pribadi deh kayak oh ternyata ini susah banget gitu sampai kamu kayak aduh ini ternyata kok gini gitu? Apa? Ada nggak? Lebih ke awal ya waktu maba Oh, kalau itu. maba. Mungkin Kenapa? belum terbiasa juga. Oh, oke. Kayak emang basicnya nggak ke situ. Kayak aku kan emang lebih ngerasa kalau pidana itu nggak suka soalnya kesusahan aku ngerasanya. Ya udah aku milihnya perdata karena ada salah satu yang bisa aku pahami. Kalau HTN juga aku ada yang kesusahan, berarti aku nggak milih dah HTN. Tapi pengaruh ke depannya kan, kalau Iya, kita benar-benar. semester 5-nya udah milih konsentrasi itu kan pasti berujung sampai skripsi. Jadi mungkin kesusahannya itu lebih ke awal karena masa transisi ya, karena masih iya, bingung kayak ini kok banyak banget yang dipelajari kayak gitu-gitu. Lebih Dan gitu sih. itu yang ngebuat Ima yang mungkin kesusahan, tapi sekarang udah nyaman, udah oke kayak gitu ya. Sudah berjalan 1 tahun nih. Iya, hampir 1 tahun.